Suasana di halaman sekolah tampak cerah dan ramai. Beberapa anak duduk melingkar di atas rumput, membahas sesuatu dengan wajah penuh semangat. Angin berhembus lembut membawa keceriaan mereka yang tengah berkhayal tentang petualangan seru. Teman-teman, saya mendengar ada hutan ajaib di desa kita. Kayaknya di dalamnya terdapat rahasia besar. Wah, pasti seru. Siapa tahu kita menemukan harta karun, lalu dapat membeli jajanan selama sebulan penuh. Harta karun, tolong didudukan dengan air goreng pun saya tidak akan menolak. Tapi, apakah hutan itu tidak berbahaya? Saya pernah mendengar suara aneh dari sana saat malam hari. Tenang saja, selama kita bersama pasti aman. Yang penting jangan panik dan selalu saling membantu. Kita pun dapat mempelajari ilmu pengetahuan alam di sana. Wah, menarik sekali. Tania, hutan pun masih memikirkan pelajaran. Daripada seperti kamu, kerjaannya hanya bercanda terus. Sudah, jangan bertengkar dulu. Jadi, besok kita berangkat ya. Setuju. Anak-anak tampak bersemangat, namun tanpa mereka sadari, ibu guru sudah berdiri tidak jauh dari mereka, memperhatikan dengan senyum. Anak-anak, ibu mendengar kalian ingin pergi ke hutan. Hutan memang tempat yang indah, tetapi kalian harus berhati-hati. Jangan pergi sendirian dan pastikan selalu bersama-sama. Baik, Ibu. Kami hanya ingin melihat-lihat saja. Kami berjanji akan saling menjaga. Bagus, Rina. Ingat, dimanapun kalian berada, keselamatan harus menjadi yang utama. Jika kalian benar-benar ingin pergi ke sana, mintalah izin kepada orang tua dan jangan lupa harus selalu bersama-sama. Anak-anak mengangguk setuju mendengar nasihat ibu guru. Wajah mereka kini tampak lebih tenang dan penuh tanggung jawab. Mereka belajar bahwa petualangan akan lebih bermakna jika dilakukan dengan hati-hati dan kebersamaan. Keesokan harinya, anak-anak sudah berkumpul untuk pergi berpetualang ke hutan ajaib. Mereka berjalan menuju tepi hutan. Udara terasa sejuk, dedaunan bergoyang tertiup angin lembut.
Tiba-tiba, seorang ibu warga desa yang sedang membawa keranjang berisi hasil kebun tampak terkejut melihat mereka. Hei, kalian hendak pergi kemana? Apakah kalian benar-benar ingin pergi ke hutan itu? Benar Bu, kami ingin melihat hutan ajaib yang sering dibicarakan orang-orang. Hutan itu tidak seperti yang kalian bayangkan, Nak. Di dalamnya terdapat hal-hal aneh yang tidak semua orang berani menghadapinya. Tenang saja Bu, kami tidak akan berbuat macam-macam. Kami hanya ingin mengetahui apa yang ada di dalamnya. Baiklah, asalkan kalian berhati-hati. Jangan berjalan sendirian dan jangan masuk terlalu dalam ke hutan itu. Baik Bu, terima kasih. Kami akan selalu menjaga diri dan selalu bersama-sama. Aduh, baru jalan 10 menit, mengapa saya sudah lapar lagi ya? Budi, engkau itu selalu merasa lapar. Ini makan daun saja dulu, katanya organik. Saya lapar, bukan kambing. Siapakah kalian? Kami hanyalah anak-anak yang ingin mengetahui tentang hutan ini. Kalau begitu, berhati-hatilah. Kalian akan menghadapi tantangan sebelum menemukan rahasia hutan ini. Waduh, saya mulai merasa takut. Tenang saja, jika terjadi sesuatu, saya lempar Budi terlebih dahulu sebagai penarik perhatian. Hei, jangan saya dong. Anak-anak melihat seekor monyet sedang tertawa di atas pohon. Suara tawanya terdengar nyaring dan menggema di antara pepohonan, menarik perhatian mereka semua. Jika kalian ingin melanjutkan perjalanan, jawab terlebih dahulu teka-teki dariku. Wah, menarik sekali. Baiklah, sebutkan teka-tekinya. Aku memiliki banyak jari, tetapi tidak memiliki kuku. Aku selalu bergerak, tetapi tidak memiliki kaki. Siapakah aku? Saya tahu jawabannya. Itu pasti Dika ketika sedang mengorok. Hei, maksudmu apa, Bud? Suara orang mengorok tidak punya kaki. Bisa juga, Budi. Suaranya memang terus bergerak kemana-mana. Aduh, kalian ini. Jawaban yang benar itu jam, bukan Dika yang mengorok. Benar. Jawabannya jam. Bersinar terang seolah tersenyum senang walau panas, menyengat kami tetap gembira. Daun-daun bergerak diam seiring diam langkahku, bebas berlari berkejaran bersama kawan tersayang. Menikmati hari bersama. Baiklah, kalian boleh melanjutkan perjalanan.
Namun, hati-hatilah, di depan masih ada sesuatu yang lebih menegangkan. Baiklah monyet, terima kasih. Hutan berada dalam keadaan tenang dengan cahaya yang lembut menyusup melalui celah-celah pepohonan. Udara berembus pelan, membawa aroma dedaunan yang lembab. Di bawah pohon yang rindang, seekor monyet dan seekor burung hantu tampak sedang berbincang, seolah memperhatikan sekelompok anak yang sedang melintas. Burung hantu, apakah engkau melihat anak-anak manusia yang baru saja lewat? Mereka sangat berisik. Aku mendengarnya sejak tadi. Apa yang membuatmu begitu tertarik pada mereka? Mereka tampaknya sedang berpetualang. Menarik juga melihat tingkah mereka. Semoga mereka tetap bersama. Hutan ini dapat membingungkan siapapun yang tidak berhati-hati. Tenang saja, mereka kelihatannya cukup kompak. Namun, perjalanan panjang sering membuat manusia mudah berselisih. Benar juga, manusia memang mudah sekali berdebat. Tetapi, aku penasaran bagaimana kelanjutan perjalanan mereka. Percakapan antara monyet dan burung hantu itu perlahan mereda ketika keduanya kembali ke tempat masing-masing. Tidak lama kemudian, anak-anak mulai tampak kelelahan dan suasana perjalanan mereka pun berubah. Saya lelah, kita pulang saja yuk. Baru berjalan sejauh ini, masa sudah menyerah? Saya takut, Tika. Kamu hanya bisa bercanda terus. Lah, maksudmu apa? Saya kan hanya ingin menyemangati. Sudah. Jangan bertengkar. Kita di sini harus kompak. Iya, kalau terus bertempur, nanti harimau pun mendengar. Tidak, Dika menyebalkan sekali. Saya tidak menyukai orang seperti dia. Mengapa kalian bertengkar? Kita semua kan berteman. Kita di sini bersama-sama. Seharusnya kalian tidak boleh seperti ini. Sudah. Mari kita lanjutkan perjalanan saja. Setelah perdebatan panjang, mereka akhirnya melanjutkan perjalanannya. Tidak lama setelah itu, mereka menemukan kuil besar di tengah hutan ajaib. Ayo cepat teman-teman, kita sudah mencapai puncak. Ayo cepat Budi, semangat! Aduh, cepat sekali. Kakiku terasa sangat pegel. Teman-teman, lihat benda bercahaya apa itu? Apa itu? Kalau kita ambil benda ini, kita bisa menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Dika, kita tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita. Lalu, untuk apa kita pergi jauh-jauh kalau tidak membawa apa-apa? Kita pergi ke sini hanya untuk berjalan-jalan dan mengamati kehidupan di hutan ini, bukan untuk mengambil barang yang bukan milik kita. Betul apa yang dikatakan Tania. Saya takut akan ada hal buruk yang menimpa kita nantinya. Ayo kita pulang saja. Kita sudah terlalu lama di hutan ini. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Tiba-tiba, Berhenti! Kembalikan barang kami! barang apa? Sudah, ayo kita pergi terlebih dahulu. Apa katanya benda ini? Budi, kenapa kamu ambil? Ayo cepat, kita lari saja dulu. Oni, tolong saya. Tony, mengapa kamu datang sendiri? Di mana Budi? Budi, ditangkap oleh sang harimau itu. Apa? Ditangkap oleh sang harimau itu? Mengapa bisa? Pasti kamu tidak bisa menjaga dia. Kamu hanya bisa memikirkan dirimu sendiri. Apa maksudmu? Kalian juga meninggalkan kami. Kami pergi menyelamatkan diri bersama-sama. Kalian saja yang memisahkan diri dari kami. Jadi,
Dengan meninggalkan kami, itu yang disebut dengan kebersamaan. Kalian tidak memikirkan saya dan Budi yang di belakang. Dasar egois. Hei, mengapa kalian bertengkar? Kalian pikir dengan kalian bertengkar begitu dapat menyelesaikan masalah? Hahaha, dasar anak-anak. Ketika masalah datang, janganlah kalian saling menyalahkan. Lebih baik kalian mencari solusinya bersama-sama. Lalu, bagaimana solusinya, Nek? Karena masalah ini disebabkan oleh kelalaian kalian sendiri, maka kalian harus menemui sang harimau itu untuk meminta maaf. Lalu, bagaimana kita dapat menemui sang harimau itu? Dia dapat menunjukkan jalannya. Dari sini, kalian berkir lurus saja. Lalu kalian akan melihat sempurna di mana sang harimau itu berada. Baik, Nek. Terima kasih atas petunjuknya. Sama-sama anak-anak, berhati-hatilah dan selalu bersama. Akhirnya kita sudah sampai di lomba ini. Beraninya kalian menginjakan kaki di lomba ini. Hei, mana Budi teman kami? Kembalikan. Tolong, selamatkan saya teman-teman. Tidak semudah itu anak kecil. Ada syarat yang harus kalian lakukan. Sebutkan syarat itu, wahai harimau. Akan saya lakukan apapun untuk menyelamatkan teman saya. Karena kalian telah berusaha mencuri barang berharga di hutan ini, maka kalian harus meminta maaf dengan cara menanam 5 pohon di sekitar hutan ini. Baiklah, kami akan lakukan, wahai harimau. Hei harimau, kami telah melakukan apa yang telah kau perintahkan. Sekarang, lepaskan teman kami. Baiklah, karena kalian telah melaksanakan syarat dariku dengan baik, maka teman kalian akan saya bebaskan. Pohon, lepaskan dia. Baik, Tuan. Teman-teman, Budi! Maafkan atas kelalaian saya, wahai harimau. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan hal ini akan menjadi pelajaran untuk saya dan teman-teman saya ke depannya. Baiklah, tidak apa-apa. Saya sudah memaafkan kalian. Dan jangan lupa, dimanapun kalian berada, kalian harus menjaga sikap dan perilaku kalian. Baiklah, wahai harimau. Terima kasih atas nasihat yang telah engkau berikan. Sama-sama anak-anak, silahkan pulanglah ke tempat kalian berasal. Hati-hati di jalan, dan ingat selalu bersama-sama. Baiklah, wahai harimau. Terima kasih. Dan satu hal lagi, ingatlah, jagalah alam dan hutan di bumi ini. Apabila kalian tidak menjaganya, kalian akan mengetahui akibatnya. Dan kalian tidak akan melihat kami kembali. Akhirnya kita keluar juga dari hutan ajaib itu. Iya, syukurlah kita sudah keluar dari tempat itu. Badanku sangat lelah. Aku ingin segera pulang ke rumah. Budi? Ibu! Budi! Ibu! Dika, sudah ibu bilang kamu jangan pergi jauh-jauh dari rumah. Aduh, maafkan Dika Bu. Dika tidak akan pergi jauh-jauh lagi. Dika berjanji. Iya, tidak apa-apa. Ibu bersyukur kamu bisa kembali dengan selamat.
Pada akhirnya, anak-anak pulang dengan selamat dan kembali bertemu dengan orang tuanya. Mereka mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Itulah akhir dari petualangan mereka di hutan ajaib. Ajaibnya waktu tumbuh tanpa ragu. Dua waktu nyamanku denganmu, sukacita selalu baru. Tawa kita kan bersemu dalam setiap suka, dalam setiap duka, dalam setiap kisah. Mari bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka. Mari berjalan bersama. Ku denganmu, takkan kita saling berpacu. Sukacita selalu baru. Tawa kita kan berseru dalam setiap suka, dalam setiap duka, dalam setiap kisah. Mari bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka. Mari berjalan bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka, dalam setiap kisah. Mari bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka. Mari berjalan bersama.
Tetapi